tenaga dipimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, untuk hari ini ada yang tidak masuk. Apakah semua masuk? Hadir, nihil? Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, jadi sebelum kita belajar, sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sebelumnya, berdiri. Untuk minggu kemarin ya kita sudah belajar itu tentang masalah ketahanan pangan dengan sumber daya alam. Ya, nah siapa yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Ya, apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Bagus, ya. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya. Nah, dan untuk pertemuan sekarang, ya, Ibu minta ya kamu sungguh-sungguh dalam belajar hari ini, ya. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti, bisa paham, ya, tentang materi kita hari ini. Dan kemudian karena kita di sini belajar, ya, karena belajar dan membaca itu adalah jendela untuk kita tahu apa perkembangan zaman pada saat sekarang ini, ya. Nah, jadi untuk sekarang kita masuk itu masalah titik 3.5 itu menganalisa dinamika kependudukan Indonesia untuk perencanaan pembangunan dengan mengidentifikasi dinamika proyeksi kependudukan, menganalisis mobilitas penduduk dan tenaga kerja, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, supaya setelah Ibu menjelaskan dari materi yang Ibu jelaskan tadi, kamu bisa mengerti menjelaskan apa itu faktor-faktor dinamika kependudukan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Nah, jadi tujuan pelajaran kita hari ini supaya tujuan kita ini bisa dicapai untuk pertemuan kita hari ini, ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ini, coba perhatikan gambar ini. Apa yang kamu tangkap dari gambar ini? Apa yang kamu ini kan? Dari gambar tersebut. Supaya bisa. Coba. Area dan di gambar yang kedua itu banyak tingkat kemacetan yang tinggi. Ya. Ada lagi tambahkan yang lain? Tidak. Tidak. Berarti benar. Nah, ini akibat dari dampak dari pendudukan tadi itu banyak terjadinya kemacetan, kemudian sumber area yaitu perumahan yang mana penduduknya sangat padat sekali, ya. Nah, jadi dari gambar tadi kita tahu, ya, apa itu kita masuk materi masalah dinamika. Jadi yang dinamika kependudukan itu adalah perubahan atau juga kondisi penduduk, ya, dari waktu ke waktu. Nah, jadi setiap waktu, setiap saat itu penduduk itu dia selalu berubah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat jumlah penduduk itu, kalau tingkat dunia, ya, kita perhatikan, ya, itu Indonesia berada di nomor berapa? 4. Nah, berarti
dari kebanyakan jumlah penduduk padat tadi. Yang pertama itu negara India, yang pertama India, yang kedua Tiongkok, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat baru Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu penduduknya di dunia itu nomor 4. Ya. Nah, jadi dari mana kita tahu kalau penduduk itu padat? Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya sumber data yang kita dapatkan. Ya, yang pertama ada sensus penduduk, yang kedua registrasi, yang ketiga survei. Nah, jadi kalau sekarang sensus itu diadakan sekali 10 tahun ya, dari misalnya 2010, 2020, nah ini 2023 ya, jadi sekali 10 tahun. Nah, itu kalau kita lihat sumber, kita tahu dari mana banyaknya jumlah penduduk tadi ya. Nah, yang kedua itu ada faktor-faktor penyebab terjadinya dinamika kependudukan. Apa yang pertama? Kelahiran. Jadi kelahiran itu sama dengan keluarnya bayi dari rahim seorang ibu dan ditandai dengan tanda-tanda kehidupan. Apa tanda-tanda kehidupan? Apa tanda-tanda kehidupan? Misalnya, kalau dia lahir ada suara, apa lagi? Ada napas, apa lagi? Nah, ada denyut jantung atau denyut nadinya. Nah, itu berarti dia lahir hidup, ya, mempunyai tanda-tanda kehidupan. Itu disebut dengan kelahiran. Nah, yang kedua, apa lagi faktornya? Nah, yang kedua, kependudukan. Itu adalah kematian. Jadi, apa itu kematian? Nah, orang yang tidak bernyawa. Jadi kematian itu sama dengan hilangnya tanda-tanda kehidupan pada seseorang. Ya. Baik itu bayi, baik itu orang tua, apabila dia sudah meninggal, maka tanda-tanda kehidupannya akan hilang. Ya. Nah, jadi yang C itu adalah migrasi yang ketiga. Ya, jadi yang ketiga migrasi. Apa itu migrasi? Nah, perpindahan penduduk. Nah, di sini migrasi itu ada tiga. Ada migrasi eksternal, imigrasi, emigrasi, remigrasi, dan kemudian ada yang internal, itu transmigrasi dan urbanisasi. Ya. Nah, dari masalah akibat dari dinamika kependudukan tadi, ya, yang pertama terjadi adalah nah, jadi ledakan penduduk itu terjadinya keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan yang cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi sedangkan tingkat kematiannya rendah. Ya, jadi berarti intinya banyak yang lahir daripada yang meninggal atau mati. Ya. Nah, yang kedua pertumbuhan penduduk tingkat kemakmuran rendah. Nah, yang ketiga masalah ini adalah tingkat kemakmuran rendah. Nah, kalau ngomong, kenapa bisa tingkat kemakmuran itu bisa rendah? Apa penyebabnya? Contoh misalnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat tingkat kemakmuran itu bisa rendah misalnya dalam satu keluarga, ya. Kalau misalnya anaknya yang 2 dibandingkan dengan anaknya yang 5, mana yang lebih sejahtera? 2. Ya, contoh misalnya kamu misalnya orang tua kamu misalnya beli ikan, ya, biasanya beli ikan 1 kilo untuk 2 orang dia akan puas makan. Tapi kalau seandainya dia membeli ikan misalnya 1 kilo anaknya 7 atau 8, puas dia makan? Iya. Berarti itu termasuk tingkat kemakmuran dari anak itu akan rendah. Itu akibat dari dinamika kehidupan. Nah, itu dari segi kualitas, ya. Nah, sekarang dari segi kuantitas.
Nah, dari segi kualitas itu mutu. Nah, tapi yang pertama tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Nah, ini untuk tingkat pendidikan yang rendah ini, ya. Nah, di sini misalnya masyarakat kalau misalnya jumlahnya banyak itu untuk pelayanan kesehatannya kurang. Misalnya masuk rumah sakit, dia sakit misalnya. Nah, sampai di rumah sakit misalnya tidak ada kamar, dia tolong akibat dari kebanyakan penduduk, dan sehingga tingkat kesehatan penduduknya akan rendah. Nah, yang kedua tingkat pendidikan yang rendah. Nah, sama dengan kemakmuran tadi. Ya, kalau misalnya anaknya yang 5 mau sekolah semua, apakah orang tuanya mampu? Kalau perekonomiannya rendah? Nah, jadi dia tidak akan bisa melanjutkan ke pendidikan. Nah, itu untuk ini, ya. Nah, itu untuk materi kita sementara. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, silakan bentuk kelompok masing-masing antara 1, 2, dan 3. Silakan bentuk kelompoknya. Jadi untuk mekanisme pekerjaan LKPD itu masing-masing kelompok mengisi yang telah kita siapkan, itu kelompok 1 bagian nomor 1, kelompok 2 mana kelompok 1? Di depan. Nah, kelompok 1 untuk yang 1, kelompok 2 silakan nomor 2, untuk kelompok 3 silakan nomor 3. Durasi waktu sekitar 15 menit, ya.
Ibu silakan untuk kelompok lain. Nah, untuk kelompok lain silakan dengar, beri tanggapan, mau tanya boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elva selaku guru pembimbing serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul dan hadir dalam pelajaran hari ini. Baiklah, tujuan kami di sini untuk mempresentasikan hasil pemecahan dari permasalahan di LKPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara Aini Hasari, saya Talsana Sanadia, saya Rizky, saya Rika Sugiarto, Saya Pagi Gayati Rumadi. Saya Jolang pertama. Baiklah, materi yang akan kami pecahkan hari ini adalah kelahiran. Kepada pemateri kami persilakan. Kelahiran akan menentukan faktor kelahiran kedepannya ditandai dengan suara tangisan dan denyut jantung bayi. Faktor ini dapat mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk karena jumlah penduduk menjadi bertambah. Namun, jika ketika ibu melahirkan tidak terdapat tanda-tanda kehidupan dari bayi atau lahir mati, maka jumlah penduduk tidak bertambah atau bisa dikatakan bahwa kelahiran tersebut belum termasuk ke dalam angka kelahiran. Jika ada yang menanggapi, kami persilakan. Pada Elisa, adanya sumber kehidupan, tidak adanya nafas dan denyut nadi. Dan dari sana kita bisa tahu bahwa dinamika penduduk itu ditandai oleh tiga tersebut. Jadi jika tidak ada tiga tanda tersebut, maka tidak adanya dinamika penduduk. Terima kasih. Ada tanggapan dari yang lain? Kelompok lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan malu. Sedangkan faktor penghambat kelahiran yaitu 1. Berkurangnya praktik pernikahan dini. Yang kedua, menunda untuk memiliki anak. Yang ketiga, masalah keuangan. Yang keempat, ingin fokus ke karir. Dan yang kelima, kesadaran akan kontrasepsi. Dan yang keenam, pandemi. Saya Ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menanggapi presentasi kami pada hari ini. Burung Polingkam, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Mutiara Aini Tasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di rumah masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tiara Mayeda yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kita pada hari ini. Adapun kelompok kami adalah Saya Januari Priyadi. saya Aisyah Diarra, saya Jona Ramadhani, saya Kunciko Nawasa Kamil. Saya Kali Kerjasa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan doa bersama. Catatan yang dilakukan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. 3. Survei penduduk. Survei penduduk adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyempurnakan hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk. Baik. Yang senantiasa kita lakukan sampai di akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Dina Pandina. Saya di sini sebagai moderator yang akan membantu diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya Alda Salsabila, saya Fiona Salipri, saya Lili Agustina. Saya Rangga Julianda. Saya Rahmat Adil Mutahal. Saya Merdianto. Topik yang akan kami bicarakan pada hari ini yaitu tentang dinamika kependudukan di bagian kematian.
Dengan kata lain, banyaknya angka kematian pada suatu wilayah menandakan bahwa tingkat kesehatan di wilayah tersebut kurang baik. Terima kasih. Itulah rangkaian acara yang dilakukan nanti. Dan kita akan mengenalkan sesi yang berikut. Sebelum saya tutup, marilah sama-sama kita mengatakan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih saya tutup perhatian. Kami yakini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kita sudah membahas yaitu mengambilkan hasil dari kegiatan kita, ya, dari kesehatan. Kalau ini masih ada yang tidak ngerti atau masih ada tanda-tanya segala macam, ya. Ya, jadi silakan begini, ya. Jadi untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita melakukan evaluasi penilaian mandiri, ya. Silakan. Mari ke yang silakan kumpul. Pelajaran hari ini dapat kita simpulkan, ya, masalah yang kita pelajari tentang dinamika kependudukan. Nah, sekarang pertanyaan kesimpulannya, coba yang pertama Pak, apa yang bisa? Dari materi yang kita pelajari, yang pertama kesimpulannya apa itu mengenai dinamika? Terjadinya perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Yang kedua, apa itu faktor dinamika? Kelahiran, dan migrasi. Nah, jadi itulah hasil materi kita hari ini, ya. Kemudian dari sekian banyak pertanyaan yang muncul, dari sekian banyak ininya sudah terselesaikan dengan cara kamu tadi berkelompok atau berdiskusi, ya. Nah, jadi untuk hari ini mungkin materi kita sampai kita, kemudian untuk minggu depan baru dilanjutkan lagi materi yang akan kita bahas untuk minggu depan. Ya, tolong dibaca di rumah, dipelajari di rumah, ya. Mudah-mudahan besok kita bisa belajar seperti biasanya, ya, sehat walafiat, ya. Nah, jadi dari sekian mungkin materi kita, ya. Ibu ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi dari kita yang diskusi tadi mungkin bisa kamu lihat, ya, siapa-siapa dari teman kamu yang aktif, ya, yang sering maju, yang sering mengajukan pertanyaan, yang sering memberi tanggapan. Siapa? Nah, siapa? Coba. Nah, siapa kira-kira? Yang merasa yang kawan-kawannya yang dilihat tadi? Bisa. Ina.
bisa menilai. Nah, jadi yang ibu harapkan itu dari sini jangan semua hanya bisa diam. Jadi kalau bisa kita semua harus berkomentar, bersuara, ya. Nah, tentang materi yang kita bahas, ya. Nah, di sini ibu siapkan reward, ya, bagi mereka yang sudah berpartisipasi, ya. Mungkin ini ibu yang ininya menentukan, ya, dari penilaian ibu yang bertanya tadi, ya, itu ibu ambil 3, ya, 3 orang yang paling berpartisipasi, ya, yang lain ikut berpartisipasi, ya. Nah, yang pertama tadi ibu lihat itu ada Mutiara, Elisa, Rangga. Nah, ibu minta yang 3 ke depan tadi, yang disebutkan tadi, tolong ke depan. Ya. Kalau tidak, silakan.